Sebanyak 12 pembalap MotoGP serta sejumlah pembalap pada kelas Moto2 dan Moto3 diajak berkeliling kota Mataram menggunakan kendaraan safari usai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Arak-arakan mengambil rute Jalan Taman Sangkareang menuju Teras Udayana Kota Mataram yang dilaksanakan menjelang race di sirkuit Mandalika. Sejumlah pembalap bintang MotoGP seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Raul Fernandez hingga pembalap besutan Pertamina Racing Team Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio tampak menikmati sambutan hangat dari masyarakat. Para pembalap mendapat suguhan dari tabola bale yang disuguhkan oleh Pemda Kota Mataram. Meski tidak dihadiri oleh sang juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez, kehadiran deretan pembalap bintang ini pun tetap mendapat sambutan antusias dari para penggemar. Mereka rela menunggu berjam-jam hanya untuk melihat langsung para pembalap andalannya. Sebuah kegiatan yang memang dari masyarakat untuk masyarakat. Dan saya rasa responnya sangat berbeda. Kali ini dari mulai anak-anak SD dengan bendera merah putihnya sampai berbagai macam lapisan masyarakat, termasuk ada beberapa turis asing, itu menandakan bahwa ini acaranya menghibur dan mengembirakan. Sebagaimana yang telah terjadwal, para pembalap akan menjalani sesi latihan pada 3 Oktober, kemudian mengikuti sesi kualifikasi pada 4 Oktober. Sementara itu untuk balap final sendiri akan digelar pada 5 Oktober di sirkuit Mandalika. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung kondisi bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran yang roboh di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Didampingi Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Syafi'i serta Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Suharyanto meninjau langsung upaya tim SAR yang masih melanjutkan pencarian terhadap 91 santri yang diduga masih tertimbun reruntuhan. Suharyanto pun memastikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kabupaten, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya tidak akan tinggal diam dan terus memberikan bantuan yang dibutuhkan. BNPB sendiri memastikan bantuan pendanaan untuk mendukung kebutuhan operasi pencarian, pemenuhan kebutuhan darurat hingga perbaikan sarana dan prasarana. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Sidoarjo, ya, TNI Polri, dan semua kementerian lembaga termasuk masyarakat ini tidak tinggal diam. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kejadian bencana atau kecelakaan ini bisa segera berlalu dan dampaknya bagi masyarakat yang terdampak secara langsung ini bisa kita bantu secara maksimal. Diketahui hingga saat ini tim SAR gabungan sudah mengevakuasi setidaknya 100 orang, di mana 5 diantaranya meninggal dunia, sementara lainnya mengalami luka-luka. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan workshop literasi budaya bertajuk Membatik dari Baca Jadi Karya Batik untuk Jakarta. Kegiatan ini juga mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bertempat di Aula Sudin Pusip Jakarta Pusat, kegiatan ini diikuti oleh peserta dari unsur TP, PKK, dan masyarakat yang memiliki minat terhadap seni batik, khususnya batik Betawi. Program TPBS itu adalah program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana dalam program ini masyarakat kita, masyarakat khusus di DKI Jakarta itu dapat memahami pemaknaan filosofi batik untuk dari baca menjadi karya, dari karya insya Allah akan mendapatkan kesejahteraan. Kita kebetulan hari ini ibu-ibu Pokja 3 khususnya di PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat yang ada di kelurahan, semua kelurahan dan kecamatan untuk ada workshop membatik yang diadakan oleh Dipusip. Jadi kita diberi kesempatan untuk belajar bagaimana cara membatik. Gitu, hanya biasanya mungkin sekarang hanya melihat saja, tapi kami diberi kesempatan untuk belajar bagaimana membatik. Khususnya ini kayaknya banyaknya batik Betawi ini ya, seperti karena kita sebagai warga Betawi harus melestarikan juga batik Betawi supaya generasi penerus bangsa itu bisa mengetahui selain batik dari Jawa, ternyata Jakarta itu punya juga batik Betawi.
Sebenarnya batik terowong itu kan batik Betawi, jadi karena batik Betawi lebih ke motifnya itu motif-motif ikon tentang Betawi atau tentang Jakarta. Ya terutamanya kayak ondel-ondel gitu ya. Atau saya juga membuat motif-motif flora dan fauna yang pernah banyak hidup di Jakarta. Suasana workshop terasa akrab dan inspiratif di mana para peserta tampak antusias menuangkan ide motif masing-masing, berdiskusi seputar batik dan proses berkarya. Tak sekedar aktivitas seni, kegiatan ini juga mendorong penguatan identitas budaya Jakarta di tengah dinamika kehidupan perkotaan yang terus berkembang. Hafiz Albar dan Albi Wahyudin melaporkan.